Sudah. Oke, ya baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai konsep routing, gitu ya. Jadi apa itu yang namanya routing? Ya, routing adalah intinya bagaimana data itu bisa terkirim dari komputer satu ke komputer lain, gitu ya. Bagaimana paket gitu ya itu bisa terkirim, misalnya saya mau mengirimkan email gitu ya dari Indramayu ke Jakarta gitu ya. Nah itu nanti datanya terkirim, intinya adalah datanya terkirim, kemudian lewatnya lewat mana gitu ya, jalurnya jalur mana gitu ya. Nah ini kita akan bahas gitu ya. Nah untuk topik pertemuan hari ini ya yang akan kita bahas atau ulas ya, yaitu bagaimana menjelaskan bahwa eh, yang namanya router ini bisa memberikan informasi atau meneruskan data gitu ya, supaya datanya bisa sampai tujuan gitu ya. Nah, selain router itu fungsinya sebagai gateway, juga router juga bisa memberikan arahan gitu ya kepada data yang masuk, kemudian dia akan cek ya tujuannya kemana sih gitu ya. Kalau sudah tahu tujuannya, ya nanti si router ini juga bisa meneruskan paket datanya gitu ya. Atau bahkan sebaliknya gitu ya, bahwa router bisa melakukan take down paket gitu ya, atau take down pengirimannya. Oke, lanjut. Nah, penentuan jalur gitu ya, atau path determination gitu ya. Nah, ya, fungsi dari router ya, kalau kita lihat bahwa ya, ketika sebuah router ini menerima informasi paket ya, di mana ya paketnya itu berupa alamat IP ya, ya, dan paket itu berasal dari interface gitu ya, atau interface yang masuk gitu ya. Nah, kemudian si router ini akan menentukan interface mana yang akan diteruskan. Artinya gimana? Ya, jadi contoh ini adalah sebuah router, kemudian ini adalah port satu dan ini adalah port 2, ini adalah port 3 gitu ya. Ketika datanya masuk dari port satu gitu ya, kemudian si router itu akan melakukan pengecekan ya berdasarkan alamat IP, maka IP ini ya akan keluar lewat port 2 atau lewat port 3 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ya bagaimana meneruskan paketnya gitu ya. Nah, paketnya gimana? Ya paketnya supaya sampai tujuan gitu ya. Nah, konsep seperti ini itu disebut yang namanya ya routing gitu ya. Jadi data ketika sudah masuk ke dalam router, kemudian router melakukan pengecekan datanya, gitu ya, pengecekan paketnya, tujuannya kemana? Nanti router inilah yang bertanggung jawab ya untuk meneruskan datanya, gitu ya. Kemudian router itu sendiri adalah ya tugasnya ya menentukan juga ya jalur mana yang ya, terbaik. Dalam artian gimana? Contoh misalnya ini juga bisa keluar lewat sini gitu ya. Ini juga bisa keluar lewat sini. Nah, tapi ya kalau kita lihat gitu ya, lebih cepetan mana gitu ya, atau lebih lebih optimal mana gitu ya. Nah, itu yang dikatakan yang namanya menentukan jalur terbaik gitu ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat
pada gambar gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh router ya ketika eh, apa namanya mengirimkan data gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa router ketika sudah menerima data ya, kemudian router itu sendiri akan apa? Menggunakan tabel routing ya untuk menentukan mana jalur yang akan dilewati oleh si paket itu sendiri gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya istilah ya tabel routing ya. Kenapa tabel routing? Ya, karena bisa kita lihat yang lebih cepat tuh yang mana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Ya, jalur terbaik. Ya, jalur terbaik itu ya seperti apa sih gitu ya? Jalur terbaik, oh, yang cepat ya bisa gitu ya. Oh, terpendek juga bisa gitu ya. Ya. Nah, untuk menentukan jalur terbaik ya atau biasa yang disebut dengan namanya long match gitu ya. Pak, Halo, gimana? Ah, lagi lagi marahan sama pacarnya ini, Mas siapa nih? Mas Klik atau dimarahin sama ibunya? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ya, tabel routing ya, tabel routing atau jalur terbaik ini yang nantinya akan digunakan untuk paket itu akan diantarkan. Nah, isi dari tabel routing yaitu ya bisa dilihat dari yang namanya apa alamat-alamat yang sudah di entry atau alamat-alamat yang sudah ada di dalam tabel routing gitu ya. Nah, untuk melihat eh, apa namanya jalur yang akan dipakai gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya berdasarkan apa minimum bit ya. Minimum bit ya. Kita lihatnya yang paling kiri. Modelnya gimana? Oke ya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi kita harus melihat ya yang namanya nanti ada contohnya gitu ya. Oke. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi dalam satu router gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi umpamanya ini ada ada paket masuk, ada paket atau data masuk, kemudian keluarnya ada tiga gitu ya. Port satu, port dua, port tiga. Nah, ada paket masuk, kemudian tujuannya kemana? Ya, tujuannya ke alamat ini. Nah, gitu ya. Kemudian di dalam tabel routing, gitu ya, itu ada ya tiga informasi. Ya, nomor satu isinya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau dibinarkan ya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian gimana? Ya, kemudian karena kita lihat yang paling minimum tadi untuk bit ya, gitu ya. Maka ya, gimana? Ya, berarti kalau kita ngomongin slash 12, kalau kita ngomongin slash berapa? 18, kalau kita ngomongin slash 26 gitu ya. Modelnya ya lebih paling kecil mana gitu ya modelnya. Ya, kalau kita ngomongin slash 26 itu berapa? Slash 26 total apa namanya? Total IP-nya gitu ya atau range-nya gitu ya. Ya, range range IP 26 ya. Berapa?
Ada yang tahu? Range IP26 ya. Range IP26 itu kurang lebih ada 62 ya atau 60 ya. Kalau range IP-nya 18 ya berapa 18 ya sekitar berapa sekitar ribuan gitu ya. Ya karena kan nilai bitnya banyak gitu ya, tinggal dikali kemudian ya. Nah, itu jadi patokan bahwa yang cocok gitu ya. Berarti yang cocok itu adalah yang ini. Karena nilai minimum ya paling minim gitu ya modelnya dari nilai bitnya ini. Gitu. Oke. Hmm, ya. Kemudian ya. Nah, kita sudah tahu ya untuk menentukan mana yang harus dilewati atau mana yang harus paket itu akan keluar gitu ya. Nah, kita akan membangun yang namanya tabel routing. Ya, tabel routing itu akan terbentuk gitu ya, yaitu dengan adanya ya directly connected network. Ya, di mana ini ya kalau bisa dibilang bahwa ketika port dari router itu terhubung langsung dengan ya perangkat ya modelnya. Nah, maka ini bisa kita apa tabel routing itu nanti akan ditambahkan ya ke dalam identitas routing gitu nanti akan ditambahkan ke dalam tabel routing ya. Kemudian ya adanya jaringan yang bisa dibilang remote network ya atau jaringan yang tidak terhubung langsung ke dalam router. Artinya gimana? Ya, artinya saya mau mengakses ke YouTube gitu ya. Nah, sebelum akses ke YouTube kan itu kan ada yang namanya router gitu ya. Nah, itu eh, maka akan ya terjadi atau maka akan membangun yang namanya tabel routing gitu ya. Nah, tabel-tabel routing ini gitu ya. Ini bisa terjadi ya, bisa terjadi atau adanya tabel routing itu ada dua konsep. Pertama yang namanya static route. Kalau model static route ini manual gitu ya, secara manual. Ya. Dalam artian apa? Ya, routingnya ditambahkan. Oh, dari R1 itu keluarnya ke R3 gitu ya. Setelah R3 gitu ya, maka keluarnya langsung ke R4 gitu ya. Oh, kalau misalnya mau ke YouTube gitu ya, maka harus melewati R1, R4, R5 gitu ya modelnya. Oke. Kemudian yang dynamic routing ya, untuk dynamic routing itu akan ditambahkan secara otomatis ya, tapi mengacu yang namanya protokol routing atau aturan routing ya. Aturannya kayak gimana? Aturannya banyak gitu ya. Ada yang namanya RIP, ada yang namanya OSPF, ada yang namanya EGRP, ada yang namanya BGP dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada yang namanya default route ya. Nah, kalau default route gimana? Ya, intinya adalah kalau default route itu adalah ya keluarnya cuman satu gitu. Pokoknya siapapun gitu ya. Kalau mau menuju YouTube keluarnya ya harus lewat pintu depan gitu ya intinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, penerusan paket atau data. Nah, kita asumsikan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi
Pertama, data ya, frame data link yang di mana isinya adalah alamat IP ya, di mana kalau kita bongkar gitu ya. Nah, karena apa? Ini ketika data masuk itu terenkapsulasi ya. Jadi data itu masuk ya. Jadi paket misalnya zip lah gitu ya. Nah, zip gitu ya. Datanya sudah di zip gitu ya. Nah, dikirim ya, masuk ke dalam router gitu ya. Nah, dari router ini akan di istilahnya unzip, akan dibongkar gitu ya. Nah, yang diperiksa itu adalah apa? Alamat IP tujuannya, destinasinya gitu ya. IP destinasi. Tujuannya kemana sih gitu ya? Tujuannya ke alamat sendiri gitu. Atau tujuannya ke yang tidak ada di dalam router itu sendiri gitu ya. Nah, maka hmm, kalau misalnya tujuannya ya tidak ada di dalam range router gitu ya, maka dia akan melihat ya ya tabel MAC sorry. Dia akan melihat tabel ya, tabel address sorry, tabel ya routing gitu ya modelnya. Nah, melihat tabel routing, misalnya contohnya paketnya itu mau ke YouTube atau mau ke alamat sekian 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 gitu ya. Nah, ternyata tidak ada gitu ya. Nah, maka akan dilihat di tabel routing. Oh, kalau alamat ini gitu ya, itu adanya di router yang paling ujung. Nah, ya, kalau sudah ketemu, maka ya dia akan melakukan kalkulasi ya routing bagaimana data itu akan dikirimkan, gitu ya. Yaitu apa? Melihat yang namanya long, gitu ya, match atau pencocokan mana yang paling minim, ya. Oke. Oh, sudah ketemu nih, gitu ya. Modelnya sudah ketemu. Kemudian kalau sudah ketemu, maka si paket ini gitu ya, yang tadinya dibongkar sama si router akan di zip lagi atau dienkapsulasi lagi gitu ya. Kemudian dikirimkan gitu ya. Terus sampai ketemu gitu ya. Sampai ke tujuannya kemana gitu ya. Jadi ini adalah router, ini adalah router, ini adalah router gitu ya. Ternyata paketnya datang dari sini gitu ya. Nah, dari router ini akan dibongkar gitu ya. Ya, dibongkar di ya enkapsulasinya akan dibongkar, kemudian dicek alamat IP-nya gitu ya. Oh, data ini mau dikirim kemana sih? Oh, dikirim yang paling ujung gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada beberapa model gitu ya jalannya. Oh, oke deh, saya sudah ketemu nih di tabel routing gitu ya. Kemudian di zip lagi, nah kemudian dikirim datanya gitu ya melalui apa? Rute tercepat atau rute yang paling terbaik dari yang terbaik gitu ya. Nah, bagaimana kalau paketnya ya tidak bisa apa? Tidak ketemu gitu, ujungnya kemana gitu ya. Maka router itu biasanya berhak melakukan drop atau membuang paketnya gitu ya. Bisa seperti itu? Bisa. Modelnya seperti itu. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah kurang lebih seperti itu. Bagaimana paket itu nanti akan dikirimkan ya. Yang perlu diingat di sini adalah ya ketika beda dari alamat tujuan gitu ya, alamat IP tujuan dengan alamat IP fisik, maka yang dicek itu adalah alamat MAC address gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, ya. Nah, router sendiri ini mendukung tiga mekanisme penerusan paket. Ya, ada namanya proses switching, ya, ada fast switching, kemudian ada
Cisco Express Forwarding ya. Nah, mungkin kalau di MikroTik juga ada sih kayaknya men modelnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Proses mekanisme yang ada di dalam router gitu ya. Nah, modelnya ada paket masuk, interface berapa, kemudian dicek gitu ya, sama si CPU-nya si router, kemudian dicek, dicocokkan ke dalam apa tabel routing, kemudian ketika sudah muncul alamat tujuannya, maka akan dilihat ya, dia akan keluar lewat port berapa gitu ya, modelnya seperti itu. Oke, kemudian konfigurasi untuk routernya. Nah, kita lihat topologi yang ada di sini ya. Jadi bagaimana ya eh, kita akan melakukan tabel routing ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di R1 ya. Ya, bagaimana kalau R2 gimana? R2 kan sudah terkoneksi langsung gitu ya. Ya, kenapa nggak perlu routing lagi gitu ya? Kan ada yang namanya directly ya, direct connection gitu ya. Jadi yang terhubung langsung. Nah ini gitu. Kalau ini kan tidak terhubung langsung, tapi perantara gitu ya. Perantara dengan R2. Jadi bisa kita gunakan untuk tabel routing ya. Untuk R1 kurang lebih seperti ini. Ini konfigurasi login ya kalau ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk pemberian alamat IP-nya, kemudian nah, untuk verifikasi sama ya, nanti tinggal diuji coba aja, show IP brief, kemudian sebagainya. Nah, tabel routing untuk IP ya. Nah, eh, tabel routing ini berisi informasi di mana ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, modelnya menggunakan ya direct koneksi atau static route atau routing yang dinamis. Nah, ini biasanya ditandai dengan kode gitu ya. Nah, kodenya seperti apa? Ya, ada L gitu ya. Ada C, ada S, ada O gitu ya. Nah, tentunya kode-kode ini yang di apa namanya di bisa kita cek gitu ya, bisa kita verifikasi, bisa kita ketika di apa di brief gitu ya, dilihat datanya untuk tabel routing, oh dia menggunakan konsep ada simbol O-nya gitu ya. Oh berarti itu adalah ya routing dinamis gitu ya. Ya, routing dinamis menggunakan apa? Nah, menggunakan protokol yang namanya OSPF gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip dari yang namanya tabel routing ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk konfigurasi yang benar ya supaya lebih mengoptimalkan ya routing protokol baik itu routing protokol dinamis maupun ya static routing ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, prinsipnya untuk tabel routing itu adalah setiap router membuat keputusan routing secara mandiri ya berdasarkan informasi yang ada di dalam tabel routing. Jadi router itu membuat keputusan sendiri. Paket ini mau dikirim kemana? Gitu ya. Oh, kalau kita menggunakan statik, ya maka yang diterapkan atau yang dijalankan ya menggunakan statik, kemudian paketnya akan dikirim lewat sini, gitu ya. Ya, contohnya gimana? Ya ini ya. R1 dapat meneruskan paket menggunakan tabel routing, ya, dan sebagainya. Kemudian informasi pada tabel routing, ya, sebuah router tidak selalu sama dengan tabel routing yang lain. Artinya apa?
router satu gitu ya dengan router yang kedua ya. Misalnya di sini menggunakan apa? Routing statis. Di sini menggunakan routing dinamis gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus sama ya modelnya. Oh, ini menggunakan OSPF, ini menggunakan EGRV ataupun yang lain ya. Jadi nggak harus sama, boleh gitu ya. Kemudian informasi routing ya tentang suatu jalur tidak otomatis menyediakan informasi ya route balik. Nah, yang perlu diwaspadai gini ya. Nah, ya, jadi bisa saja gitu ya. Misalnya gini, ya, oke. Jadi berangkatnya melewat atas gitu ya. Nah, berangkatnya gitu. Ya. Ini pulangnya bisa lewat sini, lewat bawah gitu ya. Ini ada PC gitu ya. Nah, ini ada PC gitu ya. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Nah, gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi tidak harus ya, tidak harus itu pun juga bisa. Nah, isi informasi ya tabel routing kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi ini ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan identitas bahwa apa router itu dikonfigurasi menggunakan dinamis, statis, atau directly, gitu ya modelnya. Kemudian yang ini, yang nomor dua itu adalah apa? Alamatnya gitu ya, alamat perfectnya ya, yang menunjukkan networknya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya nilai dari routing ya, atau uh, istilahnya yang namanya AD, alternative distance gitu ya. Kemudian yang empat itu adalah metriknya ya. Nah, tadi ya di awal-awal gitu ya ketika router mau melakukan pengiriman data gitu ya. Nah, kalau model dinamis itu berdasarkan matriksnya, nilai matriks yang paling kecil ya modelnya. Kemudian nah ini ya intinya adalah kalau kita mau mengirimkan data ke alamat 10 gitu ya, maka lewatnya lewat ini gitu ya. Nah, kemudian yang 6 ini adalah ya jarak antara router satu dengan router yang lain. Ya, membutuhkan sekian detik untuk mengirimkan data gitu ya. Modelnya. Kemudian yang ini adalah ya keluar ya keluarnya data atau keluarnya paket itu berada di port berapa atau di serial berapa gitu ya. Yang ini untuk IP versi 4, yang ini untuk IP versi 6 gitu ya. Oke, nah jadi ya untuk directly ya itu kan ada ya yang langsung terhubung, kemudian dikasih tanda gitu ya. Ya, kemudian local root L gitu ya. Untuk IP versi 4 perfectnya ya 32 bit, kemudian IP versi 6 128 bit. Oke. Nah, static ya, routing static ya, ini eh, bisa dibilang apa ya? eh, salah ya nggak terlalu ini juga sih gitu ya. Maksudnya apa ya? Yang namanya routing static nggak dibil kalau untuk dipakai gitu ya. Kalau untuk dipakai gitu ya. Ini ya baiknya gitu ya. Baiknya itu digunakan untuk jaringan yang apa ya skalanya itu nggak terlalu besar gitu ya nggak terlalu besar biasanya ya antara router dan beberapa apa perangkat server gitu ya. Nah itu biasanya eh, bisa tuh untuk dijadikan eh, apa routing statis gitu ya.
selain konfigurasinya manual gitu ya modelnya. Kemudian ada juga default root ya. Ya. Biasanya kalau gateway gitu ya kurang lebih seperti itulah gitu ya model-modelnya. Ya. Jadi kalau untuk statik ya routing statis ya atau routing statik gitu ya itu tidak apa di sini apa di sini ya tidak akan diperbaharui secara otomatis. Jadi harus dikonfigurasi ulang gitu ya. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Jadi ada router satu, ada router dua, ada router tiga gitu ya. Ini saling terhubung gitu ya. Nah, routing statis, nah, yang penting kita konfigurasi manual gitu ya. Ada alamat sekian, sekian, sekian. Kalau mau gitu ya, itu lewat sini dulu. Gitu ya. Kemudian setelah lewat ini, taunya gitu ya. Nah, kalau ada router mati gitu ya di sini, router yang ada di sini gitu ya, itu tidak tahu kalau router ini mati. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada informasi. Jadi gimana? Nah, harus dikonfigurasi ulang. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Untuk konfigurasinya gimana? Ini ya, IP, root, alamatnya gitu ya. Ya. Kemudian ya, ini adalah apa? Netmasknya ya. Kemudian IP yang ditujunya gitu ya modelnya. Oke. Ya. Kalau routing dinamis gimana? Ya. Routing dinamis ini secara otomatis akan melakukan berbagi informasi ya modelnya atau biasa ya namanya network discovery dia akan melakukan bertukar informasi. Oke, contohnya gimana tadi ya? Ada router satu, router dua, router tiga gitu ya. Kemudian ini saling terhubung nih. Ya. Nah, ini ada komputer, 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 komputer gitu ya. Nah, router satu gitu ya. Ini akan melakukan apa? Menginfokan gitu ya ke router tengah nih. Saya punya komputer sekian sekian sekian, alamatnya sekian 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 gitu ya. Nah, router yang di tengah juga melakukan informasi ke sini gitu ya. Saya juga punya ya, komputer sekian 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 sekian, alamatnya sekian sekian sekian. Ya, terus gimana yang ini? Ya, yang ini juga akan melakukan mengirimkan informasi. Ya, saya juga punya nih, ada informasi di sini gini, ada router, ada sorry, ada alamat IP komputer dan sebagainya, alamatnya ini gitu ya. Nah, ini mengirimkan informasi gitu ya. Nah, ini mengirimkan juga informasi. Kemudian apa? Ya, informasi yang ada di sini gitu ya. Ini akan dilakukan apa? Merger gitu ya. Oh, oke, saya tampung. Nah, saya kirimkan lagi balik. Oh, di ujung saya tuh ada ini gitu ya. Ada router tiga gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi bertukar informasi. Kemudian kalau mati gimana? Ya, ini down gitu ya. Oh, si router yang tengah ini ya memberikan informasi ke sini ya. Oh, bahwa router yang nomor tiga tuh mati gitu ya. Ya, jadi jangan lewat situ. Nah, gitu modelnya. Nah, ini kurang lebih tabel routingnya, contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita melakukan apa pengecekan routingnya menggunakan apa sih gitu ya. Kebetulan ini O ya, O itu adalah OSPF gitu ya. Nah, ini alamatnya, kemudian ini apa identitas administratif sistemnya, ini ada metriknya, ya bisa melewati gitu ya, melewati alamat IP ini. Kalau mau menuju ke alamat IP yang ada di sini gitu ya, harus melewati ini.
Ya, ini jaraknya, gitu ya, butuh berapa detik, gitu ya, butuh berapa detik untuk bisa sampai ke router itu. Kemudian ini adalah apa pot keluarnya, gitu ya, modelnya seperti itu. Oke, kalau default route gimana? Ya ini, ya, cuman satu keluarnya, ya, sudah nggak ada lagi modelnya. Nah, jadi bisa dilihat ya tabel routing kurang lebih seperti ini. Jadi dikelompokkan gitu ya. Alamat IP ini ada berapa sih gitu ya. Ada 0, ada 1, ya, ada 3, ada 2 gitu ya. Dan sebagainya juga. Ya, ini network 12 gitu kan. Ini network 1 ya. Modalnya ini 13, ini ada 23 gitu ya. Bahkan ada juga yang namanya children root-nya gitu ya. Jadi mencantumkan sumber root-nya ya, yang biasanya digunakan untuk memforward data gitu. Oke, ini IP versi 6 ya. Nah, jarak AD atau administrative distance ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan rute yang lebih baik gitu ya modelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada nilai-nilai dari AD gitu ya. Ada 0, ada 1, ada 5, ada 10. Nah, tadi perasaan ada yang ini ya, 10, 110 ya. 110 itu yang apa? Nah, bisa kita lihat di sini. 110. Nah, ini ya 110. 110 itu apa sih? Ya, 0 ya, ininya 0. 0 itu adalah ini OSPF gitu ya. Maka kita lihat di sini. 0, 0 itu adalah OSPF. Nah, gitu ya. Sesuai ya dari nilai AD-nya. Oke, kemudian ya statik dan dinamik. Ya, routing statis dan routing dinamis ini bisa dibilang ya bukan saling menjatuhkan gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya bahwa yang namanya routing ya statik itu biasanya digunakan untuk jaringan yang skala kecil. Ya, kalau routing dinamik ya biasanya lebih besar gitu ya modelnya. Supaya apa ya? Ketika ada network baru, ketika ada apa perangkat-perangkat baru yang terhubung, maka dia akan melakukan synchronize gitu ya modelnya. Oke, nah ini tabel perbandingan antara routing dinamis dengan routing statis. Gitu. Mulai dari kompleksitas, ya. Kita lihat, ya ini tidak tergantung pada ukuran ya, bener ya. Jadi kalau yang dinamis itu mau seberapa pun gitu ya, banyaknya router gitu ya. Ketika router mati, ketika router hidup, ketika router mati, ya nanti dia akan melakukan konfigurasi secara otomatis. Kalau statis, ya ini ya ketika ada penambahan maka ya harus disesuaikan ulang gitu ya. Ya, termasuk ada penambahan perangkat dan sebagainya. Ya. Kalau dinamis, nah otomatis ya dia akan menyesuaikan perubahan topologinya. Ya. Kalau statis, ya tentu harus dikonfigurasi oleh yang si administratornya. Ya. Skalabilitasnya gimana? Cocok untuk yang jaringan kompleks. Ya. Bisa seluruh Indonesia juga bisa gitu ya. Ya, kalau statis ini cukup yang sederhana, paling ya 1 2 3 lah gitu ya, 1 2 3 dan sebagainya. Keamanannya ya, keamanan harus dikonfigurasi ya. Ya, kalau yang statis, keamanan bersifat bersifat bawaan ya. Jadi kenapa nih harus dikonfigurasi? Ingat ya, router itu mengirimkan informasi ke router yang lain, kemudian dapat
informasi, kemudian informasi ini akan dikirimkan lagi ke router lagi gitu ya. Nah, bayangkan kalau di jalan gitu ya, sebelum dikirimkan itu diambil datanya. Nah, itu harus dikonfigurasi gitu ya. Kalau statis gimana? Statis nggak perlu kirim-kirim data gitu ya. Pokoknya taunya kalau dari router satu itu tujuannya ke router tiga, dah gitu. Ya. Perkara router tiganya mati atau enggak ya, yang penting router tiga gitu. Oh ternyata router tiganya mati, ya sudah, wassalam. Gitu. Dah, yang penting setahu saya tiga itu masih hidup, pokoknya udah di situ gitu. Beda yang namanya dinamis ya. Kalau dinamis router tiga mati dia akan menginformasi atau mengcross check gitu ya. Nah makanya kenapa ya penggunaan dayanya ini bisa berpengaruh kepada memori CPU gitu ya. Sehingga apa? Bandwidthnya gitu ya. Nah, bisa berkurang. Berkurangnya kenapa? Yaitu tadi mengirimkan informasi gitu. Bayangin kalau misalnya router mati ya 1 jam, ternyata routernya ada 100 gitu. Ngirim informasi dek 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 dek, dek. Sudah ketemu, sudah mendapatkan informasi semua, ternyata routernya hidup lagi, dikalkulasi lagi gitu ya. Sudah dapat informasi lagi semuanya, routernya mati lagi, dikirimkan lagi gitu ya modelnya. Gitu ya. Bisa berubah-ubah. Nah, ini ya evolusi dari dynamic routing ya, itu ada EGP, ada IGRP gitu ya, ada RIP ya, modelnya ya, banyak ya macam-macam ya. Oke, kemudian yang sering dipakai gitu ya. Ya, ada namanya autonomous system atau AS gitu ya. Nah, dikelompokkan menjadi interior gateway protocol sama exterior gateway protocol. Nah, di antaranya ada kalau interior ada distance vector gitu ya sama link state ya, di mana ya distance vector sama link state itu ya bisa kita eh, apa namanya mengacu algoritma mana yang lebih cepat berdasarkan apa? Berdasarkan lompatan atau dari router satu ke router 2, router 2, router 3 ke router 4 dan ketemu alamatnya gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Kemudian ada lagi ya berdasarkan apa matriks gitu ya. Matriksnya mana yang paling kecil gitu ya. Dan nilai adiknya juga gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, dynamic routing protocol ya konsepnya ya berdasarkan eh, proses, kemudian algoritma yang ada di dalam beberapa routing protokol itu sendiri, gitu ya. Mulai dari menentukan rute, gitu ya. Mulai dari mana nih harus melewati mana, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat untuk menentukan ya jalan yang akan dilewati data itu gimana? Maka dibuatlah ya yang paling bagus dari yang paling bagus ya modelnya. Nah, di sini salah satu contohnya ini adalah RIP ya. Kalau RIP itu Pak Routing Information Protocol. Konsepnya gimana? Konsepnya berdasarkan hop atau jumlah lompatan. Contohnya gimana? Ada ini router satu, router 2, router 3 gitu ya. Ini ada PC, ini PC gitu ya. Kalau saya mau mengirimkan gimana? Ya tinggal satu, dua, tiga, empat. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada kelemahan ya. Maksimal itu 15 hop, 15 lompatan. Nah, kemudian ada OSPF, Open Short Test Path First. Ya, dihitung apa? Berdasarkan matriksnya. Matriksnya isinya apa? Ada cost, ya, ada apa? Akumulasi bandwidth gitu ya modelnya. Ya. Oke, misalnya gimana? Ya bisa aja di sini ada router lagi, gitu ya.
Oke, nah misalnya dari sini itu bisa langsung ke sini gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Nah, ternyata ya bandwidthnya gitu ya dari ke sini gitu itu cuman 1 mega gitu ya. Sedangkan dari sini ke sini itu 1 tera gitu ya. 1 tera bandwidthnya gitu ya. Maka ya belum tentu gitu ya. Belum tentu lewat sini. Ya lewat harusnya lewat sini gitu ya. Lebih gede. Ya. Mungkin kalau ini bisa pakai RIP ya. Tapi kalau ini nggak bisa ya harus PF seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi yang EGRP. Nah, EGRP itu lebih detail gitu ya. Ada bandwidthnya, kemudian juga ada delay-nya, ada load-nya, ada bebannya, ada reliability-nya gitu ya. Kompleks. Delay tahu ya delay ya. Delay itu apa? Ya, data dari sini ke sini itu butuh berapa detik gitu ya. Atau butuh berapa menit. Modelnya seperti itu. Ya. Kemudian ada yang namanya load balance. Ya. Jadi membagi jalur ya, membagi data supaya apa datanya bisa sampai, yaitu dengan caranya membagi jalur satu dengan jalur dua semuanya itu bisa dilewati gitu ya, modelnya seperti itu. Ini biasanya ya eh, model load balance ini biasanya bisa kita terapkan juga dengan routing dinamis gitu ya. Jadi gimana? Ya gini, router, ini ada router, ini ada router, ini ada router gitu ya. Nah, bisa di sini gitu ya. Ya. Ini 1G, 1G ya. Ya. Datanya bisa dipecah dari sini ke sini gitu ya. Sehingga masuknya ke sini juga berbarengan gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke. Untuk absen eh, nanti kita sambung lagi ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya, sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak Pak Juno. Oke, ya baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti seperti biasa akan saya upload untuk videonya. Silakan barangkali ada yang masih belum jelas bisa dilihat-lihat lagi videonya. Kemudian barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh untuk ya ketika saat pertemuan gitu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Silakan. Yang Makasih mau Pak. live boleh.